Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat serta rahmat yang telah Allah berikan, Allah curahkan kepada kita semuanya, maka kita pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban yang telah Allah bebankan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian salawat dan salam tetaplah kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Tak lupa di mimbar Jumat yang mulia ini senantiasa kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk terus meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan kita keseharian kita, maka kita sering mendengar suatu ucapan, suatu kalimat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat tersebut adalah suatu kalimat yang diucapkan seorang mukmin ketika dia memperoleh suatu musibah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan berikanlah kabar gembira bagi mereka orang-orang yang sabar. Mereka adalah orang-orang yang apabila ditimpa suatu musibah, maka mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua adalah milik Allah dan kepadanya lah kita semua akan kembali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik musibah berupa meninggalnya seseorang, atau musibah berupa bencana, atau musibah berupa malapetaka, maka inilah kalimat yang diperintahkan untuk diucapkan seorang mukmin ketika tertimpa musibah tersebut. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita ingin mencermati secara mendalam makna dari kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka niscaya kita pun
akan mendapati berbagai macam nilai-nilai yang sangat agung. Di antaranya adalah sebagaimana dialog yang terjadi antara Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah dengan seseorang lelaki, di mana Imam Fudail beliau pernah bertanya, "Kam atat alaika?" Beberapa umur yang kau miliki saat ini? Qala sittuna sana. Maka laki-laki itu mengatakan, umurku 60 tahun. Kemudian Fudail bin Iyad mengatakan, mundu sittina sana tasiru ila rabbika tushiku an tablugha. Sesungguhnya dirimu sudah semenjak 60 tahun berjalan menuju ajal Rabbmu, dan engkau hampir saja sampai kepada ajal tersebut. Maka laki-laki tadi mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Fudail bin Iyad bertanya, ta'lamu ma tafsiru? Apakah engkau tahu makna tafsir dari ucapan yang kau ucapkan tadi? Maka laki-laki tadi mengatakan, fasir ulana ya Aba Ali. Wahai Imam Fudail, kami tidak tahu. Ajarkan kepada kami bagaimana tafsir dari ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Imam Fudail bin Iyad rahimahullah beliau mengatakan, qauluka inna lillahi, sesungguhnya ucapanmu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, taqulu ana lillahi 'abdun wa ana ilallahi raji'un. Maknanya adalah engkau mengikrarkan, engkau berucap bahwasanya aku adalah hamba Allah, dan bahwasanya aku akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman 'alima annahu 'abdullahi wa annahu ilaihi raji'un falya'lam bi annahu mawqufun. Barang siapa yang sudah tahu bahwasanya dia adalah hamba Allah, dia akan kembali kepada Allah, maka hendaknya dia pun tahu bahwasanya kelak dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'alima annahu mawqufun falya'lam bi annahu mas'ulun. Barang siapa yang dia tahu bahwasanya dia akan kelak berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya pun dia tahu bahwasanya kelak dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'alima bi annahu mas'ulun falyuhidda li su'ali jawaban. Barang siapa yang sudah tahu bahwasanya kelak dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia pun mempersiapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian laki-laki tadi pun berkata, "Amadillah, wahai Imam, lantas bagaimana solusinya? Sesungguhnya aku telah melewatkan usiaku, aku telah meninggalkan berbagai macam kebaikan-kebaikan, bahkan mungkin menerjang berbagai macam keburukan. Maka bagaimana solusinya?" Kemudian Imam Fudail bin Iyad mengatakan, yasir, solusinya sangatlah mudah. Fama hiya, apa itu? Kemudian beliau mengatakan, tuhsin fi ma bagi yughfar laka ma madha wa ma bagi. Solusinya adalah engkau berbuat baik di sisa umurmu ini, niscaya Allah akan mengampuni dosamu di masa yang lampau dan dosamu di masa yang akan datang. Fa innaka in asa'ta fi ma bagi ukhita bima madha wa ma bagi. Karena sesungguhnya engkau kalau terus-menerus berbuat keburukan di sisa usiamu ini, niscaya engkau akan dibinasakan oleh Allah atas dosamu di masa yang lampau dan dosa-dosamu di masa yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada dialog ini setidaknya kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama adalah bahwasanya hendaknya kita semua mengetahui bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban seorang hamba adalah senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan tidak pula manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka inilah tugas utama manusia diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang lalai, terlena dengan perbendaharaan yang ada di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman, seorang mukmin yang hakiki, seorang mukmin yang sejati. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
fi buyutin ayna Allah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertasbihlah di masjid-masjid yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalamnya untuk senantiasa dimuliakan, diagungkan dan disebut di dalamnya nama-nama Allah. Rijalul la tulhihim tijaratu wa la bai'un 'an dzikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakah. Yang dimana orang-orang yang ada di dalamnya adalah mereka orang-orang yang tidak terlena, tidak terlalaikan oleh jual beli mereka, oleh perdagangan mereka dari mengingat Allah, dari mengerjakan sholat dan dari menunaikan zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka sungguh takut pada suatu hari yang dimana hari tersebut menjadi goncanglah hati-hati dan penglihatan-penglihatan, yaitu hari kiamat. Inilah para muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tugas seorang mukmin, seorang muslim, hendaknya dia senantiasa berupaya mewujudkan tugasnya tersebut, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Tidak sibuk dengan dunia saja, namun lupa akan akhiratnya. Tersibukkan dengan masalah HP-nya, hingga na'udzubillah meninggalkan berbagai macam kewajiban, atau bahkan terluput dari berbagai macam kebaikan-kebaikan. Atau seorang sibuk dengan pekerjaannya, hingga lupa meninggalkan sholatnya. Atau bahkan wal'iyadzubillah juga tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan karena pekerjaannya tersebut. Hendaknya